Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dunia Islam pada abad ke-19 dan 20. Kejayaan dan kecemerlangan dunia Islam kian lama kian memudar. Eropa pada abad ke-16 dan 17 mulai bangkit meninggalkan masa kegelapan mereka menuju zaman modern. Mereka mengembangkan sains dan teknologi yang telah mereka pelajari di dunia Islam melalui penerjemahan buku-buku dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Tetapi mereka juga mengadopsi pemikiran rasional Islam, menggantikan pemikiran dogmatis yang dikembangkan di gereja. Hal inilah yang membawa Renaissance di Eropa. Selanjutnya, Eropa mengalami revolusi industri 1.0 dengan penemuan mesin uap yang mendorong mereka untuk menjelajahi dunia. Dengan pengetahuan dari dunia Islam bahwa bumi itu bundar, Eropa menginginkan rempah-rempah dan sutra dari timur. Tidak hanya melalui jalur timur tengah, namun juga bisa melalui jalur barat dan selatan. Dalam pelayaran ke arah barat, Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Dengan penemuan benua Amerika ini, Eropa mengangkut kekayaan dari benua Amerika yang sangat luas dan kaya akan sumber daya manusia. Mereka juga mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan dalam sekejap Eropa menjadi penguasa laut dan dunia. Di Eropa, saintek berkembang pesat, namun di Islam tidak ada lagi sains dan teknologi. Pemikiran rasional dan orientasi dunia telah hilang, digantikan oleh pemikiran tradisional dan orientasi akhirat. Dengan keunggulan teknologi barat, Islam mengalami kekalahan dalam setiap perang. Disebabkan karena Islam masih menggunakan senjata yang tradisional, sedangkan Eropa sudah menggunakan senjata yang modern. Abad ke-18 menjadi pembalikan sejarah dunia. Dunia Islam yang sebelumnya menjadi adik kuasa dunia, kini giliran Eropa yang menguasai dunia meliputi segala bidang seperti politik, ekonomi, dan pengetahuan. Ekspedisi Napoleon Bonaparte atas Mesir telah membuka mata dunia umat Islam atas kemunduran ini. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Abad ke-19 Eropa terjadi penetrasi kolonial barat atas Islam, dan abad 20 umat Islam berusaha membebaskan diri dari penjajahan Eropa. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang penetrasi kolonial barat atas Islam dan pembebasan kolonial barat atas Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Ridwan Hafiji. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan pada bagian A, yaitu penetrasi kolonial barat atas dunia Islam. Pada abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir semua belahan dunia Islam. Penetrasi kolonial barat yang melibatkan banyak negara Eropa berkembang sangat pesat. Dunia Islam tidak hanya dipecah-pecah, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Mereka menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya dengan begitu sangat cepat. Dunia Islam tidak berdaya menghadapi penetrasi kolonial barat sehingga hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahan mereka. Hanya 4 negara saja yang tidak dikuasai mereka, yaitu salah satunya adalah Turki, Saudi Arabia, Afghanistan, dan Yaman. 378 dalam kurun waktu 30 tahun terakhir di abad ke-19, Inggris wilayahnya bertambah menjadi 5 juta mil persegi
dan penduduknya sebanyak 88 juta jiwa. Pada tahun 1900 Masehi, wilayahnya meliputi 1/5 luas dunia dan memerintah 400 juta penduduk dari 5 juta jiwa menjadi 52 juta jiwa. Jerman yang tidak memiliki imperium menguasai 1 juta mil persegi dan penduduk koloni 14 juta jiwa pada tahun 1900 Masehi. Selama 10 tahun, dari 1841 sampai dengan 1851 Masehi, Inggris telah memperoleh New Zealand, pantai emas, yaitu Gold Coast, Pelabuhan, Natal, Punjab, Sind, dan Hong Kong. Pada tahun 1870 Masehi, hanya 1/10 luas benua Afrika di bawah kendali Eropa. Namun tahun 1900 Masehi, tinggal 1/10-nya saja yang tetap bersatu merdeka. 379 lebih rincinya, Inggris berhasil menguasai wilayah India, Asia, dan Afrika, yaitu dengan menaklukkan Malaka pada tahun 1811 Masehi. Oman dan Qatar 1820, Aden 1830 Masehi. Bahkan pada abad ke-20, koloni Inggris telah mencakup Kesultanan Muslim di Nigeria Utara pada tahun 1906 Masehi dan Kuwait 1914 Masehi. 380 Prancis menguasai Mesir tahun 1798 Masehi, Aljazair tahun 1830 Masehi, Tunisia tahun 1881 Masehi, dan Maroko tahun 1912 Masehi. Rusia menguasai wilayah Azov pada tahun 1775 Masehi, Bessarabia tahun 1812 Masehi. Dan berikutnya Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Austria menguasai Hongaria dan Transilvania. Ada pula beberapa negara bagian yang melepaskan diri dari Turki Utsmania, yaitu Yunani pada tahun 1830 Masehi. Bosnia, Rumania, Bulgaria, Serbia, dan Montenegro pada tahun 1878. Indonesia pun tak luput dari penjajahan Barat, khususnya Belanda yang pertama kali datang pada tahun 1595 Masehi dengan kompeni dagangannya VOC. Sejak abad ke-17, VOC memonopoli perdagangan di Nusantara dan abad ke-18 VOC berhasil memegang hegemoni politik di Pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti tahun 1755 Masehi 381. Akibat keikutsertaan Turki Utsmani dalam PDI yang bersekutu dengan Jerman, maka tahun 1920 negara-negara sekutu mengintervensi kerajaan tersebut dan menghasilkan sejumlah negara dengan bangsa yang modern. Di bawah perjanjian Sevres, Inggris dan Prancis menyusun sistem mandat menyerahkan Palestina di bawah kekuasaan Inggris, yang termasuk Yordan modern, dan Irak. Prancis memerintah Syria termasuk Lebanon modern, sementara Hijaz bagian Arab Saudi tetap merdeka. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang kebebasan diri dari kolonialisme Barat. Setelah sekian lama umat Islam dijadikan sebagai sapi perah oleh kolonial Barat, pada abad ke-20 umat Islam memulai kebangkitannya dengan dimulai dari menolak serta menarik diri dari kolonial Barat. Juga umat Islam melakukan sekularisasi, westernisasi, juga modernisasi. Dan tidak lupa juga umat Islam berusaha untuk menyaingi kekuatan dari kolonial Barat. Yang dimaksud menolak atau menarik diri ialah mempertimbangkan ketika umat Islam berjihad langsung apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Namun
Pada saat itu, sudah dipastikan apabila umat Islam melakukan jihad langsung, pasti akan kalah. Mengapa? Karena Eropa memiliki kekuatan militer serta persenjataan yang cukup untuk mengalahkan umat Islam. Sehingga alternatif satu-satunya yang baik bagi pemimpin agama ialah memutuskan hubungan dengan kolonial barat. Gerakan modernisasi Islam berupaya untuk menjembatani jurang pemisah antara orang Islam tradisional dengan para pembaru yang sekuler. Serta salah satu bentuk perjuangan kemerdekaan adalah nasionalisme. Meskipun nasionalisme dibangun dan digerakkan berdasarkan unsur-unsur kebangsaan, namun Islam tetap memainkan peran penting di dalam nasionalisme modern serta perjuangan kemerdekaan. Dan gagasan nasionalisme dan gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan barat pun bangkit di negara-negara Islam lainnya. Dan negara yang berpendudukan mayoritas Islam yang berhasil pertama kali memerdekakan bangsanya ialah Indonesia pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian disusul oleh negara dari Yaman pada tanggal 15 Agustus, serta disusul lagi oleh negara-negara Islam lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selebihnya akan saya kembalikan kepada Abdul Sidik. Saya Dewi Intan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.